Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 47 Kota Jambi serta yang mewakili. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu guru hebat serta karyawan staf SD Negeri 47 Kota Jambi yang hadir pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Riri Suryati selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara pertama dibuka dengan pembukaan, kemudian acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, acara keempat yaitu acara inti tentang diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh dua calon guru penggerak SD Negeri 47 Kota Jambi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, acara pertama sudah berlangsung yaitu pembukaan. Acara kedua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak dan Ibu berdiri. Jiwa
oleh Pak Serta. Kepada Pak Serta dimohon persilakan. Cek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan kafirin, hamdan wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi biha min jami'il aqwali wal afat wa tahdirna biha min jami'il ahwal wa tahdirna biha min jami'i syai'at wa tarfa'u indaka wa darajat wa tuballighuna biha aqsadaya min jami'il khairatil hayati wa barakal mamat. Allahumma firli wa liwalidayya wa rahmah kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lancarkanlah seluruh kegiatan yang kami lakukan. Berikanlah keberkahan atas ilmu yang bermanfaat pada kegiatan ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah ilmu pengetahuan pada kegiatan diseminasi modul 1 di 4 budaya positif ini. Semoga Ibu Riri dan Ibu Elsa lancar dalam segala kegiatan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah doa langsung sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bihamdillah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 47 Kota Jambi yang pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir bersama-sama karena beliau ada kegiatan lain yang sama pentingnya. Artinya kegiatan bukan tidak penting tetapi sama pentingnya. Kemudian selalu berikan salam diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak guru yang hadir terhormat pada kegiatan diseminasi ini, izinkan saya mewakili Ibu Kepala Sekolah dalam rangka membuka kegiatan diseminasi modul 1 budaya positif dalam kegiatan CGP Angkatan 11 Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Ibu Riri Suryati dan Ibu Elsa Imenda. Benar. Pada siang hari ini semoga tentunya kegiatan berjalan dengan hikmat dan lancar, dan tentunya selama proses kegiatan ini mulai dari awal sampai akhirnya nanti mendapat kemudahan, tentunya kemudahan dalam melaksanakan dan kemudahan mendapatkan hasil. Dan tentunya pada kegiatan hari ini kami dari pihak sekolah sangat mendukung sekali apapun tantangan atau kegiatan yang akan dibutuhkan selama proses CGP ini. Dan saya berharap kepada Ibu Riri Suryati dan Ibu Elsa Imenda setelah melaksanakan kegiatan diseminasi ini, teman-teman yang hadir pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena diseminasi pada hakikatnya adalah semacam membiaskan ilmu yang telah didapat dari CGP kepada teman-teman yang ada di sini. Dan tentunya sudah diseminasi ini jangan sampai putus di sini saja, artinya kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing, menerapkan apa yang baik dan meninggalkan apa yang buruk. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya Ibu Kepala Sekolah mengucapkan selamat telah mencapai modul 1.4 ini. Semoga dilanjutkan ke modul-modul berikutnya, dan tentunya CGP dari STIP 4 ini tetap semangat karena kita masih banyak sekali panutan dari guru penggerak yang telah lulus di angkatan-angkatan sebelumnya. Dan saya berharap kepada seluruh majelis guru yang lainnya tetap semangat. Kalau misalnya ada tes CGP lagi silakan ikuti, dan jangan sampai mudah putus asa walaupun gagal. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Serta yang telah memberikan kata sambutan dan doa. Selanjutnya yaitu kegiatan acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan saya paparkan. Sebelum kita masuk aksi nyata ini, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya Bu, santai saja.
Ini kegiatannya tidak membebani Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri. Persen menderita. Oke, mari kita gerak dulu ya Bapak Ibu. Oke, silakan gerak dulu. Oke gas, tambah 2 orang gas. Tambah 2 orang gas. Oke gas, tambah 2 orang gas. Tambah 2 orang gas. Oke gas, tambah 2 orang gas. Tambah 2 orang gas. Semangat tiap hari. Kalau Razi, Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu? Sudah semangat? Semangat ya. Oke. Baiklah. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya Nindi Suryati dari SD Negeri 47 Kota Jambi, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jambi, Provinsi Jambi. Di sini tujuan diseminasi yang pertama yaitu guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah.
Nantinya mungkin Bapak Ibu yang ada di dalam sini mungkin bisa mengambil baiknya dari saya tentang penyebaran diseminasi budaya positif yang saya terapkan. Dan yang ketiga, mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif, sama seperti kata sambutan oleh Bapak Septa tadi, ambil yang baiknya, yang buruknya ditinggalkan. Oke, lanjut. Berikut ini adalah Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 47 Kota Jambi, Ibu Arpanida MPD. Alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung dan support, sistemnya sangat baik kepada kami seluruh guru, dan terlebih lagi saya sebagai CGP Angkatan 11 yang selalu mensupport semua kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian tak lepas pula di sini bukan hanya Ibu Kepala Sekolah, guru dan seluruh staf karyawan SD Negeri 47 Kota Jambi juga banyak mensupport saya untuk semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Karena ada pepatah, kalau maju sendiri itu biasa, kalau maju bersama-sama itu luar biasa. Betul Bapak Ibu? Betul, karena tidak bisa sendiri, harus kolaborasi dan saling belajar dan saling melengkapi. Tanpa saya dan Bapak Ibu guru hebat, saya bukanlah siapa-siapa. Terima kasih banyak untuk yang sudah mensupport sistem saya, guru dan staf karyawan SD Negeri 47 Kota Jambi. Kemudian nah, di sini perkenalkan di CGP itu ada guru yang namanya atau yang mengajar. Pertama itu adalah Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Wiwi Parluki MPD. Kemudian ada pengajar praktik Ibu Juwita Sari, sarjana komputer. Nah, di sini saya sedikit cerita. Ibu Wiwi Parluki ini sangat mengayomi dan sangat banyak sekali panutan yang budaya positif yang saya ambil dari Ibu Wiwi Parluki. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami berduka karena suami dari Ibu Wiwi Parluki meninggal dunia pada hari Selasa kemarin, dan hari Rabu kami baru mendapatkan kabar dari beliau. Nah, di sini dalam kegiatan yang sangat-sangat padatnya, kegiatan guru penggerak, Bu Wiwi Parluki sebagai fasilitator itu tetap menjalankan tugasnya dengan sebagai guru yang profesional, dan itu sangat-sangat saya salut dan bangga kepada beliau. Kita tahulah rasanya gimana kalau kehilangan orang terdekat, itu gimana rasa hati. Dalam mengajar pun mungkin kita sangat kondisi seperti itu tidak bisa ya, tapi ibu itu melewati dengan sangat-sangat luar biasa. Saya salut sama Ibu Wiwi Parluki, dan kita doakan semoga suami almarhum Ibu Wiwi Parluki menjadi husnul khotimah, dan Ibu Wiwi Parluki tetap tabah menjalani kehidupan kedepannya, tetap semangat untuk menjadi guru hebat di sekolahnya sebagai fasilitator hebat, dan sangat-sangat kami banggakan sebagai panutan kami, terkhusus pada kelas 26. Oke, tak lupa pula pengajar praktik yaitu Ibu Juwita Sari Eskom. Mungkin Bapak Ibu sudah beberapa orang yang sudah pernah bertemu dan berjumpa dengan beliau beberapa hari minggu yang kemarin pada kegiatan pendampingan individu 2. Nah, mungkin ada yang sudah tidak asing lagi dengan Ibu Juwita Sari. Beliau adalah pengajar praktik saya. Oke, selanjutnya kita mulai latar belakang konsep-konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tabula rasa. Tabula rasa ini seperti putih suci, kembali bersih ya. Kemudian semua anak
dengan bakatnya masing-masing, karena anak itu unik ya, kita beragam. Sama seperti kita sebagai guru di kelas itu melihat anak itu beraneka ragam, tidak ada yang sama ya. 35 peserta didik murid kita, 28 murid kita, dia akan beraneka ragam keunikannya yang kita dapat. Nah, ini menurut juga Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kemudian budi pekerti, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, kemudian kodrat alam dan kodrat zamannya. Sekarang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya, sebagai kita Bapak dan Ibu guru, kita harus selalu menjadi penuntun pendidik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dan mau berkembang. Jangan mau itu saja ya, sesuaikan dengan perkembangan zaman dan alam sekarang. Kalau sekarang sudah mulai IT, harus kita mulai IT, jangan mau kalah. Oke? Kemudian berpihak pada anak. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah sebagai tanah atau sawah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian murid akan bertumbuh menjadi karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti tahu ya profil pelajar Pancasila? Tahu, alhamdulillah. Ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Iya, 6 profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa nyanyikannya? Bisa. Ayo kita nyanyikan sama-sama yuk. Nah, di sini ya ada 6 ya. Kita mulai ya. Yang pertama, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini profil pelajar Pancasila ini sudah sesuai semuanya, mencakup ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu boleh dipersilakan sambil makan dan minum dengan santai biar tidak ngantuk. Silakan dimakan snacknya ya Bapak Ibu. Boleh dibuka. Oke. Di sini diseminasi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Oke, sudah tahu ya. Nah, inilah masuk konsep inti budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol, restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah dengar 7 konsep inti budaya positif ini? Alhamdulillah, kita semua Bapak Ibu ya, sudah semua ya. Oke, sudah tidak asing sekali ya mendengarnya ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita bahas satu-satu mulai dari perubahan paradigma belajar. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nanti berdiferensiasi ini saya akan mempelajari pada modul 2.
Nah, 2.1. Nah, di sini sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, yaitu sesuai dengan pelajar Pancasila, sesuai yang kita sebutkan tadi ya, ada 6. Pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ketiga komponen ini selaras dengan saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Nah, tampak terlihat Bapak Ibu perubahan paradigma. Kayaknya Ibu Nana lagi asik makan ya. Ya, di sini ada gambar apa ya Bapak Ibu? Nah, tangan. Nah, ayo kita praktekkan ya, sambil duduk boleh ya. Nah, kegiatan kepalan tangan ini ada tangan A dan B. Artinya kita akan berpasangan. Boleh secara duduk saja Bapak Ibu. Nah, di sini kan dibayangkan adalah kertas, karena kertasnya tidak ada di situ. Bapak Ibu bisa membayangi benda yang sangat berharga, benda kecil yang bisa Bapak Ibu genggam. Terus Bapak Ibu genggamlah benda tersebut, silakan digenggam. Kemudian Bapak Ibu saling berhadapan berpasangan, coba mengambil atau satunya menggenggam dan si B mengambil benda berharga itu. Silakan digenggam, coba si B untuk mengambil. Boleh bebas Bapak Ibu mau jadi si A dan si B nya. Oke. Yang A silakan menggenggam tangannya dengan benda berharga yang Bapak Ibu miliki. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Nah, boleh Bapak Ibu yang di belakang boleh pasangannya sama Ibu Kiki. Nah, pasangan sama itu. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu. Sudah digenggam Bapak Ibu? Mau nggak dilepaskan Bapak Ibu? Mau nggak? Tidak. Nah, apa yang terjadi? Perebutan. Oke. Artinya di situ ada sistem kontrol atau situasi yang tidak mau kita lepaskan. Tapi mau nggak dilepaskan? Tidak. Mau ya. Tapi kalau dengan kita, hati kita sendiri. Tapi kalau orang lain memaksa, kita tidak mau benda berharga kita diambilnya kan? Nah, itu adalah salah satu sistem kontrol yang kita rasakan sendiri, yaitu termasuk dalam perubahan paradigma. Nah, di sini ada contohnya Bapak Ibu. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Alhamdulillah di sekolah SD Negeri 47 sudah mencakup budaya positifnya ya Bapak Ibu. Sudah aman, nyaman, lingkungannya, kemudian lingkungan yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, lanjut. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita lihat satu-satu penjabarannya ya Bapak Ibu. Di sini yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, sama seperti yang Bapak Ibu praktekkan tadi ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini yaitu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, itulah ilusi guru menurut mengontrol murid, kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat, kritik, kemudian ilusi memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada menurut Stephen R. Covey, Principally Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubahkan kerangka acuan kita. Nah, ini bagus sekali konsepnya ya. Pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, itu artinya Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Bisa ke arah yang kemana? Bisakah mengontrolnya secara eksternal ataupun dari internal? Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan di sebelahnya adalah teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pilihannya yaitu teori kontrolnya yaitu dari orang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke. Yang kedua, perilaku buruk diri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, stimulus responnya seperti itu. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuannya. Nah, jadi berbeda ya Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrolnya atau pilihannya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar ya? Orang lain mengontrol kita, menyetir kita, tapi kita kembali lagi kepada diri kita sendiri.
ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagalan, stimulus responnya. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau teori kontrolnya atau pilihannya yaitu model berpikir menang-menang. Jadi yang kita pikirkan yaitu kita biasanya itu di pikiran kita yaitu selalu menang ya. Kita masuk yang kedua yaitu disiplin positif. Masih setia mengikuti Bapak Ibu, masih ada 5 lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini akan masuk di dalam kata disiplin ini, kita bisa rasakan ya. Merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, pendekatan disiplin positif ini tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri, cara kita sendiri, yaitu baik sebagai orang tua, kemudian kita sebagai guru atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Betul ya Bapak Ibu ya, kita kalau di sekolah, kalau kita sebagai pendidik, kita jadi guru, kalau di rumah kita, kalau sudah berkeluarga, kita menjadi panutan untuk anak kita, orang tua, dan sebagai orang dewasa. Itulah pendekatan disiplin positif, tidaklah tentang anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif ini merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Kemudian pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, benar sekali ya, kalau misalnya untuk disiplin positif ini tanpa dukungan dari warga sekolah tidak akan terlaksana. Sedangkan untuk disiplin positif ini mendidik secara individual atau secara kelompok itu kemampuan yang kita lakukan yaitu pada kemampuan individual untuk membina atau mendidik peserta didik. Nilai-nilai kebajikan dari universal itu yaitu nilai kebajikan yang sifat-sifatnya positif, yaitu positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh profil pelajar Pancasila yang ada 6 tersebut yang sudah kita nyanyikan tersebut. Nah, itulah termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Semuanya mencakup ya, mulai dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita sepakati, mulai dari bahasa, keberagaman, kemudian sifat-sifat yang positif. Kita masuk yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini bisa kita rasakan, yang kita dapat bisa dari dalam diri kita sendiri, bisa dari luar, yaitu bisa dari teman-teman kita atau orang-orang yang terdekat yang menjadi motivasi. Nah, di sini ada yang namanya motivasi internal.
Kalau motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari diri seseorang tersebut, dari diri kita sendiri. Sedangkan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri seseorang, seperti orang tua dan teman, seperti yang saya contohkan ya, yang sifatnya mengajak kebaikan atau yang bisa memotivasi kita ke arah yang lebih baik, yang seperti teman rekan sejawat, ataupun bisa dari motivasi dari lingkungan sekolah maupun lingkungan dekat rumah ataupun dari luar. Motivasi perilaku manusia yaitu yang terdapat dalam motivasi eksternal, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, motivasi eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau dalam motivasi ini ada ciri-ciri orangnya ya, dia memotivasi orang itu dengan ada dua cara. Yang untuk mendapat imbalan atau penghargaan atau ketidaknyamanan atau hukuman. Dia hanya memotivasi orang tersebut dengan seperti contoh imbalan atau hukuman. Sedangkan motivasi yang dari perilaku manusia yang internal, yang dari dalam diri kita sendiri, untuk menghargai diri kita sendiri akan lebih baik dan berbuat lebih baik. Nah, ini sangat lebih baik kita memotivasi di dalam diri kita sendiri dulu, baru motivasi eksternal di luar. Lanjut, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap budaya memerintah diri sendiri. Nah, ini Bapak Ki Hajar Dewantara sangat sepakat sekali ya. Pendapat kata-katanya ini pemikiran konsepsi tentang keteladanan sikap merdeka. Motivasi internal yang menciptakan disiplin positif sikap merdeka. Lanjut, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, kedua adalah mendapatkan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini menurut William Glasser dalam choice theory. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yaitu kalau kebutuhan bertahan hidup itu yang ada yang biologisnya juga, yaitu selalu hidup kita berkembang dan selalu berkembang ya. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Next, 2, 3, 4, dan 5 itu termasuk dalam kelompok kebutuhan psikologis. Ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, di sini kebutuhan manusia, perilaku manusia, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita.
didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga dan bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ini untuk penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pihak mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan mencoba hal baru dan yang menarik. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah, Gleason menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Benar ya Bapak Ibu, kita juga perlu kebutuhan perilaku manusia tentang kebutuhan kesenangan. Kayaknya semuanya perlu ya perilaku manusia dia, kesenangan, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup, dan kasih sayang. Nah, pada bagian kelima, budaya positifnya yaitu tentang posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, tidak asing lagi dengan kata-kata restitusi? Pernah dengar? Ada yang tahu apa itu restitusi? Belum. Nah, itu yang belum tahu, kita cari tahu bersama saya di sini ya. Untuk restitusi itu ada posisi kontrolnya, ada 5. Nah, ini kita sebagai pendidik, ini ada cara langkah-langkah untuk posisi kontrol restitusi. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa menanyakan pada diri Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu termasuk pendidik yang bagian mana? Bagian nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, sebaiknya kalau misalnya kita pada bagian nomor, oh ternyata saya sering seperti ini termasuk dalam penghukum. Nah, kalau bisa kita tingkatkan lagi budaya positifnya lebih ke arah yang lebih baik. Nah, sebelum itu saya terangkan dulu apa itu yang termasuk posisi kontrol penghukum sampai ke manajer ini. Nah, nanti Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu termasuk dalam posisi kontrol restitusi yang mana kalau di kelas? Berubah-ubah. Kayaknya semuanya masuk. Nah, nampak ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini 5 posisi kontrol itu ada bagiannya. Kalau yang termasuk identitas gagal itu adalah pada penghukum. Yang pertama tadi ya Bapak Ibu. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Itu sangat-sangat gagal. Nah, Ibu, Bapak bisa ngecek sendiri, nanti saya bacakan contohnya. Yang termasuk sudah baik, yang bagus, itu adalah posisi sangat-sangat baik, itu pada posisi manajer. Namun, pada posisi kontrol teman dan pemantau itu juga baik. Yang baiknya lagi adalah manajer. Yang merasa gagal itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu sekarang rasakan apa ya? Coba Bapak Ibu tanya diri Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu yang bisa menilainya, Bapak Ibu termasuk dalam yang mana? Kalau posisi penghukum ini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orangnya menyatakan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan
kamu selalu saja salah ya. Nah, pernah nggak Bapak Ibu berucap seperti itu kepada murid di kelasnya? Sering. Nah, kalau bisa kita rubah ya. Kemudian pasti selalu yang terakhir dia lagi, kamu lagi. Nah, itu termasuk penghukum ya, gagal ya. Kemudian patuhi aturan saya, patuhi aturan teacher, atau awas nanti teacher marah nih. Nah, sering termasuk penghukum, berarti kita masih gagal ya Bapak Ibu ya menerapkan budaya positifnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, dia merasa dianya aja yang bisa. Nah, itu kalau bisa kita rubah, jangan ya Bu. Oke. Kalau sudah mempelajari ini jangan diterapkan lagi ya Bu untuk menghukum Bapak dan Ibu. Karena ini termasuk golongan identitas yang gagal. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu guru di kelas nih, sangat Bapak atau teacher nih sangat kecewa sekali dengan kamu. Dia ngomongnya lembut, tapi membuat hati anak itu merasa bersalah dan terluka. Ini termasuk identitas gagal juga ya. Kemudian berapa kali teacher atau Bapak harus memberitahu kamu ya? Pernah gak? Oke, kita rubah lagi ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Nah, pernah gak kita berkata seperti itu? Ini 3 contoh dari saya ya Bapak Ibu. Ini pembuat orang merasa bersalah, ini termasuk identitas gagal. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Setelah kita berbicara, dia akan merasa sangat-sangat merasa bersalah. Kita ngomongnya lembut tapi menyakitkan bagi dia dan merasa dia sangat bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini jangan dilakukan lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini termasuk identitas yang gagal. Kemudian ketiga adalah teman. Nah, kita ini sebagai guru itu bisa jadi teman untuk murid tersebut, tapi jangan terlalu teman nanti terlalu dekat kita diinjak juga ya. Tapi yang gimana sih temannya itu? Yang dimaksudkan teman itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kalau di dalam kelas itu kayaknya murid kita itu lebih senang ya seperti yang teman ya. Kalau dari survei membuktikan ya, mereka akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi bapak atau ibu, demi teacher. Nah, ini untuk posisi teman. Atau ayo, ingin tidak bantuan bapak atau ibu? Ingat tidak bantuan bapak atau ibu selama ini? Nah, kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak atau ibu bereskan. Ini termasuk posisi teman. Tapi ini tidak gagal, ini sudah baik. Tapi lebih baiknya ada lagi posisi kontrol yang di atasnya lagi, yaitu pada posisi yang nomor 4, pemantau. Nah, dalam pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, banyak yang diajukan seorang pemantau. Yang pertama yaitu peraturannya apa?
Nah, kalau pemantau itu seperti itu bahasanya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Nah, yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kita berkata seperti itu ketika dia berbuat salah, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Kalau seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau ini sifatnya lebih terstruktur ya, lebih Bapak Ibu yang sangat rajin mencatat semuanya, semua perilakunya. Tapi kalau misalnya kita punya muridnya banyak, itu gimana ya? Tapi tetap kita jalankan. Posisi pemantau ini sangat baik, tidak termasuk gagal, tapi ada lebih di atas dari pemantau, yaitu manajer. Nah, posisi manajer inilah yang sangat-sangat baik. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, selain jadi manajer, bisa jadi pemantau atau teman. Nah, tidak kemungkinan kita kadang itu tidak selalu menjadi manajer, pasti pernah juga menjadi pemantau atau menjadi teman. Nah, di sini diharapkan Bapak dan Ibu guru yang sudah melihat posisi kontrol 5 posisi tersebut, Bapak Ibu guru yang sudah tahu jawabannya sendiri ya, dalam hatinya sendiri, posisi mana dia biasanya Bapak dan Ibu guru selalu menerapkan di dalam kelasnya. Tapi yang lebih baik tadi seperti yang saya sebut, manajer, pemantau, dan teman. Oke, lanjut Bapak Ibu. Masuk kita yang keenam, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, waktu pada awal pembelajaran pada tahun ajaran baru, pernahkah membuat keyakinan kelas? Alhamdulillah pernah, berarti sudah mendapatkan budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita lihat contoh di sini. Perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Kenapa alasannya Bapak Ibu? Ya benar, karena kesehatan ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, salah satunya takut terpapar, kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Keselamatan, benar sekali. Iya, keselamatan ya. Itu datanya dari dalam diri Bapak Ibu sendiri atau dari orang lain? Dari sendiri-sendiri ya, karena untuk selamat. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar tidak kesiangan. Oke. Biar tidak malu. Iya. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi kenapa itu keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasinya itu adalah nilai keyakinan kita dari seorang kita sendiri untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat.
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuatkan. Jadi kalau misalnya keyakinan kelas itu di dalam kelas itu semuanya dilibatkan, ikut ambil semuanya, dan keyakinan kelas itu adalah bentuk kalimat-kalimat positif. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk contoh menentukan keyakinan dan peraturan berikut. Nah, di sini sudah ada contoh-contohnya. Sekilas Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan dari tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah merupakan keselamatan atau keamanan. Nah, ini merupakan keyakinan atau dari peraturan berikut. Ini adalah contohnya. Nah, Bapak Ibu, untuk langkah-langkah perbuatan keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah tadi ya menerapkan, apalagi kita pada tahun ajaran baru ini, Bapak Ibu pasti sudah menerapkan keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama, guru menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas serta manfaat dari keyakinan kelas. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada murid atau siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai keyakinan kelas jika belum paham dengan kegunaan keyakinan kelas. Kemudian guru membagikan kertas sticky note warna-warni kepada murid-murid untuk membuat keyakinan kelas yang diinginkan. Kalau untuk kertas ini bebas ya Bapak Ibu guru, tidak harus sticky note, apapun bisa dilakukan asal dia bisa seperti kertas origami dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ada contoh praktek budaya positif saya, salah satunya dalam keyakinan kelas saya. Coba racik, yang ngerti racikan pasti. Iklan sebentar ya Bapak Ibu. Beda lauk, beda racikan. Coba yang baru, Garnier Brightol dan Vitamin C Water Gel. Cepat meresap, kulit tanpa hitam, kulit tanpa siram. Sekalian lah, subscribe lah. Oke, langsung saja dibuka langsung dari YouTube. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat.
membuat keyakinan kelas di kelas saya, salah satu contohnya. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi, yaitu di sini ada langkah-langkah cara untuk segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini pengertian restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Rosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari Charles Gosen tahun 1996. Di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk kembali ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, cara untuk memperbaiki diri. Ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, fokus pada solusi. Kesembilan, mengembalikan murid yang terbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah 9 ciri restitusi. Untuk langkahnya yang tadi yang saya bilang, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Untuk teori kontrolnya, yang pertama menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh untuk langkah validasi tindakan yang salah, yaitu teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Internal tadi dari mana ya Bapak Ibu? Dari dalam diri sendiri, benar sekali. Nah, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu apa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya ada contoh segitiga restitusi dalam penerapan segitiga restitusi tersebut.
Bapak Ibu, ini contoh budaya positif saya tentang segitiga restitusi. Memang tidak ada suaranya. Apa kabar Bayu? Apakah Bayu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Begini Bayu, teacher mendapat laporan bahwa Bayu tadi bermain bola di balairu mengenai Pak Kiki. Apakah benar itu Bayu? Kalau teacher boleh tahu, kenapa Bayu bermain bola kertas di balairu bukan di lapangan sekolah? Karena di halaman sekolah harus teacher dan di balairu sejuk dan angin. Oke baik, benar sekali apa yang dikatakan Bayu. Di balairu itu tempatnya teduh, sejuk dan banyak angin. Bayu senang ya bermain bola di balairu. Iya teacher, Bayu senang sekali main bola kertas di balairu karena di lapangan panas sekali. Bayu minta maaf ya teacher, tadi tidak sengaja menendang bola kertas ke arah Pak Kiki. Tidak apa-apa Bayu, semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan hanya kamu saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Menurut Bayu, apa yang akan Bayu lakukan selanjutnya? Iya teacher, besok Bayu akan menemui Pak Kiki dan meminta maaf kepada Pak Kiki serta tidak mengajak teman-teman lagi bermain di balairu karena bermain bola kertas itu di lapangan bukan bermain bola kertas di balairu. Bagus sekali Bayu, meminta maaf adalah perbuatan yang sangat terpuji. Apa yang akan Bayu lakukan terhadap bola kertas tersebut untuk menyelaraskan kesepakatan kelas kita? Baik teacher, saya akan memisahkan bola kertas dan memasukkan bola kertas ke tong sampah daur ulang. Dan saya tidak akan merobek kertas lagi jika tidak ada keperluan penting. Kamu anak yang hebat Bayu. Selain bermain bola kertas, adakah permainan yang lain yang membuat kamu senang Bayu? Ada teacher, saya senang bermain catur, tapi teman-teman saya ajak bermain catur, tidak ikut bermain catur. Oh begitu ya Bayu. Jadi kalau ada yang membimbing Bayu bermain, Bayu pasti lebih semangat lagi ya. Beneran teacher? Iya benar, Bayu bisa belajar berlatih bermain catur bersama teacher Kiki. Bagaimana? Baik teacher, kapan Bayu bisa berlatih bersama teacher Rizky? Kegiatannya besok di hari Sabtu pada pukul 8. Nah, Bayu bisa minta izin dulu kepada orang tua untuk berlatih bermain catur bersama teacher Kiki di sekolah.
kegiatannya dilaksanakan pada jam pembelajaran di luar sekolah. Baik, teacher. Baiklah Bayu, terima kasih atas kedatangannya. Nah, karena berhubung ini waktunya sudah jam pulang sekolah, tadi teacher sudah menyampaikan kepada orang tua Bayu bahwa menunggu di ruang tunggu. Silakan Bayu dulu memakai kedua orang tuanya. Baik, teacher. Terima kasih banyak. Hati di jalan ya, sampaikan permintaan maaf teacher kepada mama dan papa Bayu ya. Siap, teacher. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Bayu. Nah sama ya. Nah, Ibu, ini sebenarnya ada dua kasus. Saya Siap, teacher. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dadah. Perasaan Nah, ini saya testimoni kasus satunya. Guys, restitusi bersama teacher ini saya merasa sangat senang karena saat saya melakukan kesalahan dengan bola kertas di balai sekolah, teacher ini tidak memarahi saya, tetapi teacher ini membantu dan membimbing saya mencarikan solusi bersama agar saya tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih ya teacher ini. Saya merasa Oke Bapak Ibu, itu salah satu contoh budaya positif saya yang saya terapkan pada murid saya di kelas, yaitu tentang restitusi. Sebenarnya ada dua kasus, kita satu kasus saja. Kemudian selanjutnya setelah ini, setelah selesai terakhir saya membuat rancangan tindak lanjut aksi nyata. Nah, di sini saya buat judul modul untuk aksi nyata saya, yaitu menerapkan budaya positif dengan belajar IT, memanfaatkan Canva Edu dalam membuat surat untuk teman sejati kelas 4C SD Negeri 47 Kota Jambi. Dalam rancangan tersebut perlunya ada latar belakangnya, yaitu mengingat akan pentingnya meningkatkan hasil belajar murid pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang dirasakan belum optimal, khususnya dalam keterampilan mendesain atau menulis surat untuk teman sejati dengan menggunakan kosakata baru, kalimat transitif atau intransitif pada murid kelas 4 SD Negeri 47 Kota Jambi. Maka untuk alternatif pemecahannya, saya sebagai guru kelas berkeinginan untuk meningkatkan keterampilan mendesain menulis surat dengan menggunakan Canva Edu. Saya ingin murid saya mempraktekkan pengetahuannya dengan cara membuat desain surat untuk teman sejati menggunakan Canva Edu. Kebetulan di sekolah kita di SD Negeri 47 Kota Jambi ini kelas 4 sudah belajar IT dan ada pembelajaran komputernya, dan sekolah sangat mendukung dan ada sarana dan prasarananya seperti Chromebook, kemudian ada WiFi dan ruang tempat pembelajaran yang sangat mendukung. Tujuannya saya membuat rancangan aksi nyata ini yaitu pertama, murid dapat menggunakan tanda baca kosakata baru, kalimat transitif dan intransitif dengan tepat. Kedua, murid dapat mendesain surat yang telah ditulisnya dengan menggunakan Canva Edu. Tolak ukurnya yaitu siswa mampu menggunakan Canva Edu dalam membuat surat untuk teman sejati kelas 4C SD Negeri 47 Kota Jambi. Kedua, murid mampu mempresentasikan hasil karya desainnya Canva Edu dalam sebuah pameran. Nah, setelah selesai dalam pembelajaran ini, murid itu membuat pameran. Tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak dia bisa secara satu hari jadi ya Bapak Ibu. Dalam penerapan ini yang telah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif penerapan pembelajarannya, dan ini berkelanjutan. Alhamdulillah selama sekitar 2 minggu saya sudah menerapkan pembelajaran tersebut dengan judul modul yang telah saya sebutkan tadi.
Di sini tak lepas pula 5 tindakannya akan dilakukan, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian para wakil kepala sekolah dengan rekan sejawat kepada warga sekolah terkait tentang budaya positif. Kemudian menyusun kegiatan langkah-langkah penerapan budaya positif ini alhamdulillah sudah saya paparkan langsung ya Bapak Ibu. Kemudian dukungan ini yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah seperti yang saya sampaikan tadi di awal pemaparan. Saya sangat banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Arpanida yang selalu mensupport sistem saya dalam semua kegiatan yang saya lakukan dan sangat mendukung. Tak lepas pula dari Bapak dan Ibu guru hebat semua staf karyawan SD Negeri 47, dan saya sebagai wali kelas juga untuk mensupport juga kegiatan ini dan mengajak murid saya dan teman-teman rekan sejawat saya. Dukungan dari rekan guru, teman sejawat dan semua orang tua murid juga. Kemudian peralatan untuk pelaksanaan budaya positif seperti belajar IT menggunakan Canva itu yaitu WiFi, internet dan Chromebook yang sudah ada di sekolah. Bapak Ibu, berikut adalah video singkat saya penerapan budaya positif yang rancangan aksi nyata saya yang telah saya lakukan. Kita kembali lagi ke YouTube saya Bapak Ibu. Di sini saya menerapkan budaya positifnya tentang Canva itu dengan IT dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini pada tahap awal pembelajaran bahasa Indonesia membuat surat untuk sahabat sejati di kelas 4C. Pertama-tama saya mengajarkan murid saya di kelas terlebih dahulu cara penulisan surat. Itu saya menggunakan media Infokus mencari referensi contoh-contoh untuk kegiatan penerapan budaya positif saya dalam membuat surat. Kemudian murid mempraktekannya menulis di buku tulis bahasa Indonesia. Di sini murid kelas 4C memperhatikan contoh cara menulis atau tulisan kosakata baru dalam penulisan surat, yaitu dengan menggunakan kosakata baru, kalimat transitif dan intransitif. Nah, di sini saya memberikan contohnya langsung menggunakan media Infokus agar murid lebih memahami dan bisa terbayang dengan mereka cara menulisnya dengan baik. Pada hari berikutnya yaitu pada
desain fitur-fitur desain yang cukup, yang sangat menarik dianggap mereka, dan menyalin tugas suratnya tadi diketik di Canva tersebut. Nah, ini adalah contohnya yang mereka lakukan. Download atau lipat. Kalau di prompt itu kita bisa memilih bentuk. Di sini saya bisa melihat secara langsung semua hasil tugas murid saya sudah dikerjakan. Saya tampilkan di layar besar dan saya cek satu persatu. Di situ alhamdulillah tugasnya sudah sangat luar biasa untuk kapasitas anak kelas 4C dan sudah bisa membuat desain Canva sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Produknya ini alhamdulillah sudah bisa terlihat di dalam layar depan itu. Ini saat saya mengerjakan satu persatu tugas murid. Nah, mereka secara melihat juga dan saya menjelaskan mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah bagus. Nah, ini hasil-hasil tugas mereka dalam satu hari sudah jadi ya, karena cuma menyalin kemudian memilih desainnya. Alhamdulillah semua sudah terselesaikan. Saya mengeceknya satu persatu. Pada hari berikutnya, yaitu tepatnya pada hari Jumat, di sini saya menanyakan kembali kepada murid saya bagaimana perasaannya pada pembelajaran IT menggunakan Canva bersama saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah responnya sangat baik pada murid, dan murid juga bisa menjelaskan langkah-langkah mulai dari tahap awal sampai tahap akhirnya. Ini adalah salah satu respon beberapa murid menjelaskan langkah-langkah dari pembelajaran budaya positif penerapan yang telah saya lakukan. Nah, sampailah pada akhirnya selesai semua tugasnya, mereka melakukan pameran panen karya hasil desain mereka. Kebetulan saya bantu untuk mengeprintnya, dan hasil ini dipamerkan, dan mereka mengajak kakak kelas dan adik kelas untuk melihat pamerannya tersebut. Nah, di sini dia melihat pameran-pameran hasil desain Canva mereka. Di sini sangat antusias sekali mereka melihat hasil karya-karya murid tersebut. Di sini mereka juga presentasikan kepada kakak kelasnya. Tadi kebetulan kakak kelasnya menyimak dengan baik juga. Dan pada hasil sesi akhir pameran itu dilakukan untuk bersama. Dan inilah hasil penerapan pelajaran budaya positif di kelas saya menggunakan Canva. Oke, Bapak Ibu, itulah penerapan budaya positif dengan belajar IT memanfaatkan Canva Edu dalam membuat surat untuk teman sejati kelas 4C SD Negeri 47 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, alhamdulillah sampai akhir penutup. Mari belajar bersama, berkolaborasi,
saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Terakhir, terima kasih. Alhamdulillah, diseminasi penerapan budaya positif paparan dari saya pada modul 1.4 sudah saya sampaikan dan paparkan bersama Bapak Ibu guru hebat di sini. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat dari Bapak Ibu dan bisa diterapkan juga di dalam kelasnya masing-masing. Untuk presentasi saya pada hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat melaksanakan, mengikuti, mendengarkan kegiatan pemaparan presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Imenda, rekan sejawat dari calon guru penggerak angkatan 11 Riri Suryati. Saya mengucapkan terima kasih atas diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Riri Suryati, yang mana berkat diseminasi tersebut saya bisa introspeksi diri dan banyak belajar mengenai budaya positif yang ada dan bisa diterapkan di sekolah. Kemudian harapan saya Ibu Riri Suryati dapat mengembangkan lagi macam-macam budaya positif yang bisa dilaksanakan baik itu di kelas maupun di sekolah, yang mana dalam perkembangan tersebut saya juga bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk dari budaya positif yang bisa diterapkan, dan juga Ibu Riri Suryati dapat juga lebih mengimbaskan lagi kepada rekan sejawat, tidak hanya dalam setingkat, bahkan bisa di dalam satu lingkup sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.